Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi Soleman, SPD. Kali ini saya akan membahas tentang Superman, Sistem Pernapasan Manusia. Ya, IPAS kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi organ pernapasan manusia beserta prosesnya. Yang kedua, mendiagnosis gangguan dan cara menjaga organ pernapasan manusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu cara kerja pernapasan manusia. Yang pertama, ada bagian-bagian alat pernapasan. Yang kedua, proses pernapasan manusia. Dan yang ketiga, gangguan dan cara memelihara organ pernapasan. Cara kerja pernapasan manusia. Yang pertama ada bagian-bagian organ pernapasan manusia dan fungsinya. Alat-alat pernapasan pada manusia itu meliputi yang pertama ada hidung, trakea, paru-paru. Dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ini hidung ya, yang anak-anak punya, ya dilihat itu fungsinya untuk menghirup udara masuk ke dalam laring dan trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Sini ya. Yang pertama kita bahas tentang hidung. Di hidung terjadi proses penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang dihirup. Kemudian ada penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam. Nah, ini udara masuk, ya, disaring oleh lendir dan bulu hidung. Kemudian sebagai kelembaban udara ya untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah trakea. Ini ya, sebelah sini posisinya, yaitu sebagai penghubung antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Ya, ini bagian hidung dengan rongga paru-paru. Ya. Di dalam trakea terdapat epiglotis, berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan di sini. Berikutnya adalah paru-paru. Ya, ini paru-paru gambarnya ya, ini kanan dan kiri. Bagian dalam paru-paru terbagi menjadi tiga. Ada bronkus, batang tenggorokan bersebang dua, yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Ini ya, ini bronkus. Kemudian yang kedua, bronkiolus, percabangan dari bronkus. Ini percabangan dari bronkus. Yang ketiga adalah alveolus, terdapat di ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Ini ya, sebagai pertukaran di sini. Sekarang kita belajar proses pernapasan manusia. Ya, ini ada bronkus kiri, bronkiolus. Ini ada aliran darah, alveolus. Ini gambar alveolus ya. Ada struktur alveolus, juga ada pembuluh darah ini seperti ini ya gambarnya. Terus ada saluran alveolus ini dan ada kantong alveolus. Ini ada pertukaran gas O2 dan CO2 di sini dari pipa kapiler masuk ya, pertukaran. Ada dinding alveolar yang pertukaran dari karbon dioksida dan O2 atau oksigen. Di sini sel darah. Urutan pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, masuk ke faring, dari faring masuk ke laring, terus masuk ke trakea, dari trakea masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu ada tiga bagian, ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus ya. Ingat ya lagi, dari rongga hidung masuk ke faring, faring masuk ke laring, laring masuk ke trakea, trakea masuk ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Gangguan pada organ pernapasan manusia yaitu yang pertama flu, disebabkan oleh virus influenza, ditularkan melalui udara. Gejalanya ada demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, batuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah tuberkulosis atau TB, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Ditularkan melalui udara ketika penderita batuk. Ya, gejalanya tidak nafsu makan, berat badan turun, demam, mudah lelah, berkeringat pada malam hari, ya kerusakan pada paru-paru, apa nyeri ya. Ciri-cirinya adalah nyeri di dada, batuk berdarah. Gangguan berikutnya yaitu asma, gangguan pernapasan yang disebabkan kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Nih seperti ini. Ini gambar kalau trakea normal lebar, kalau penderita asma itu sempit seperti ini. Jadi udara yang masuk itu sedikit. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pemicu yaitu menghirup udara tercemar, ya, udara dingin, bisa juga dari kelelahan. Nah, di sini obat asma seperti ini ya. Anak-anak bisa lihat ya. Nanti disedot ya di mulut ini ya, sambil bernapas. Yang berikutnya adalah COVID-19 ya yang booming di tahun 2020 kemarin ya. Ramai sekali semua dunia kaget ya. Disebabkan oleh apa? Virus SARS-CoV-2. Gejalanya yaitu demam, menggigil, infeksi saluran pernapasan. Gejala ringan seperti flu, gejala berat dapat menyebabkan kematian ya, atau seperti pneumonia. Ditularkan melalui udara dan droplet penderita. Ini virus yang sangat booming ya tahun 2020 sampai tahun 2021, 2022 itu ya. Itu ramai membicarakan COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah kanker paru-paru, menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya yang pertama sesak nafas, batuk berdarah, demam, nyeri dada dan tulang. Ya, berat badan menurun. Pemicunya yaitu kebiasaan merokok. Ini bisa dilihat gambar paru-parunya ya. Ya, itu pemicunya yang pertama itu merokok, tetapi banyak orang itu sudah tahu merokok itu merusak kesehatan, tetapi masih dilakukan. Itu yang merugikan orang lain, terutama perokok pasif itu bahayanya luar biasa. Kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama bisa dilihat makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih ya untuk menjaga kestabilan imun kita. Yang kedua yaitu dengan rajin berolahraga ya. Nah, dengan rajin olahraga badan akan menjadi sehat. Yang ketiga adalah kebiasaan mencuci tangan ya, sebelum makan ataupun mau melakukan aktivitas yang lainnya. Karena tangan sebagai sumber dari penyakit. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, untuk mencegahnya kita selalu menggunakan masker untuk menghindari dari udara yang kotor ataupun tertular virus atau bakteri yang melalui udara. Yang kelima, menutup hidung atau mulut menggunakan sapu tangan saat batuk atau bersin. Yang keenam, periksa ke dokter apabila mengalami gejala-gejala yang menyebabkan
beberapa gangguan pada pernapasan. Nah, demikian materi Superman Sistem Pernapasan Manusia IPAS kelas 5 SD Kurikulum Merdeka pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.